Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh umat, merupakan petunjuk yang mesti dibaca, dipelajari, dan diamalkan isi kandungannya agar selalu berada pada jalan kebenaran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Selain itu, Al-Quran juga memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya, ia mampu memberikan syafaat kepada siapa saja yang gemar membacanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lantas, apa saja bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti? Yang pertama, memberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Al-Quran sebagai pemberi petunjuk untuk mengarungi kehidupan di dunia. Al-Quran juga pemberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya. Bacalah Al-Zahrawain, dua cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentang sayapnya. Keduanya akan menjadi penjaga bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dapat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Selain memberi syafaat masuk surga, Al-Quran juga memberi syafaat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil. Karena sesungguhnya kedudukanmu atau tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Para ulama menjelaskan bahwa setiap seseorang membaca satu ayat, maka ia akan dinaikkan satu tingkatan surga hingga ia akan berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama, tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, dapat menghindarkan manusia dari hisab yang buruk. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di saat itu manusia akan menghadapi proses penghisaban amal perbuatan selama di dunia. Orang-orang yang hidup di dunia senantiasa membaca Al-Quran. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sehingga terhindar dari hisab yang buruk.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Quran Surah Toha ayat 123. Dalam kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir dijelaskan firman Allah yang berbunyi, maka ia tidak akan sesat, bermakna bahwa seseorang mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah yang diturunkan lewat lisan Rasulnya, maka ia akan diselamatkan dari adanya kesesatan di dunia ini. Adapun makna dari tidak akan sengsara adalah tidak mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Sebab bila ia telah selamat dari kesesatan di dunia ini, maka dengan serta-merta ia juga akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, dapat memberi syafaat kepada orang tua. Al-Quran tidak hanya memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran saja, akan tetapi syafaat akan diberikan juga kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah berkata, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya meskipun mereka tidak menghafalkan di luar kepala. Oleh karena itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia sudah termasuk kerabat Allah secara khusus, baik ia menghafalkannya di luar kepala atau tidak. Namun, bila ia menghafalnya maka tentunya sangat utama. Dan apabila ia tidak menghafalnya dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk dalam golongan penjaga Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan mengenai 4 syafaat yang akan diberikan Al-Quran kelak di hari kiamat. Sungguh begitu mulianya Al-Quran, tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bermanfaat di alam kubur, dan tentunya bermanfaat di hari kiamat. Maka dari itu, dawamkanlah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga barang siapa yang istiqomah dengan Al-Quran, ia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.